Ada yang udah pernah dengar deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif gitu. Ada bedanya? Pernah gitu. Nah, Mas Ramadan bilang pernah gitu. Apakah teman-teman bisa membedakan dari satu dengan yang lain? Itu pertanyaannya. Bisa bedakan? Bisa. Oke, kita minta Mas Rama dulu. Mas Rama, halo Mas. Ya, halo Kak. Nah, gimana nih bantuin kita dong? Jadi Mas Rama udah pernah dengar kata-kata ini. Nah, Siap. beda beda deskriptif sama diagnostik itu apa sih gitu? Yang ini dulu yang kiri. Oh ya, kalau Mm-mm. deskriptif itu setahu ini Kak, Mm-mm. kita kayak mengumpulkan gathering data gitu, kayak data mining, data apa aja yang mau di di Mm-mm. di apa, mau diambil gitu, terus di kayak diberi laporan gitu. Ya, terus Terus kalau diagnostik. diagnostik ini ya, mencari kenapa sesuatu itu terjadi Kak. Betul. Oke, thank you Mas Rama. Bagus banget jawabannya. Applause dulu buat Mas Rama. Ya, udah pernah bisa kasih reaction applause ya. Kalau ini bertepuk tangan, tidak perlu seperti saya. Tapi udah bisa kasih reaction applause gitu ya. Terima kasih Mas Rama. Jadi benar gitu. Jadi ada 4 jenis data analisis. Yang pertama deskriptif. Deskriptif ini dia ngasih nyari tahu mostly itu adalah statistical analysis gitu ya. Dia cuma ngasih tahu ya average-nya berapa, maksimum, minimum, kejadian tahun ini di kategori ini berapa, itu deskriptif. Dia cuma ngasih tahu ini loh, deskripsi datanya itu seperti ini gitu. Diagnostik mulai mencari tahu. Misalkan seperti tadi, kita lihat gitu ya, kenapa si ini meninggal. Berarti dia cuma tahu gitu. Kalau deskriptif gitu, mungkin balik ke awal. Aduh. Nah, ini kita cuma dikasih tahu kalau misalnya table gitu mungkin di sini gitu ya, tahapannya. Ini meninggal segini gitu, tahun segini gitu. Itu deskriptif doang gitu. Ya udah ditampilin gitu. Tapi dia nggak nyari tahu gitu penyebabnya apa. Nah, itu cuma deskriptif, cuma menyampaikan informasi aja. Nah, diagnostik kita cari tahu penyebabnya. Misalnya penjualan tertinggi di kota ini gitu, di kota Seoul misalnya, itu adalah energy drink. Oke, deskriptifnya adalah penjualan tertinggi di supermarket tertentu adalah energy drink. Tapi kenapa gitu? Kenapa ternyata orang di sana pekerja keras sehingga mereka butuh energy drink agar mereka bisa melek sampai malam. Nah, kayak gitu. Jadi itu diagnostik, deskriptif, dan diagnostik. Kita balik lagi ke sini. Terus ada yang namanya prediktif dan preskriptif. Nah, kira-kira siapa nih? Saya tunggu. Siapa ada yang pernah dengar? Teman-teman, prediktif. Oh, prediktif ini udah banyak yang main Python ya, tahu ya prediktif ya. Terus apa preskriptif? Itu dari kata prescription. Mas Alfonsus. Mas Alfonsus Haryo Sangaji. Halo Mas, ada? Apakah ada Mas Alfonsus? Halo Mas, gimana kabarnya? Aman? Aman. Oke, Mas Alfonsus bantuin kita ya. Ini kan ada ya data analisis tadi, dia deskriptif, diagnosis sudah dibahas nih sama Mas Rama. Kira-kira Mas pernah dengar nggak prediktif sama preskriptif? Mungkin salah satunya boleh, atau dua-duanya juga boleh. Gimana Mas? Kriptif belum ada. Nah, tapi prediktif udah. Prediktif ntar ke depan mungkin bisa pakai pola-pola yang lalu. Kalau preskriptif itu belum tahu.
Sebenarnya penjelasan Mas Alfonso sih bagus banget ya, simple gitu ya. Kedepannya seperti apa? Iya, bener. Itu dia mikir gitu ya, apa ya yang gampang ini. Oke, thank you Mas Alfonso. Jawabannya bener gitu ya. Kedepannya seperti apa? Gitu, prediktif. Jadi dia nyoba kayak fortune teller gitu loh. Kayak Barara. dia nebak-nebak gitu. Cuman kita fortune teller itu kita pakai data, pakai fakta gitu. Jadi kita nyoba memperkirakan gitu. Ada teknik-teknik tertentu, teknik forecasting untuk melakukan prediktif. Kedepannya itu seperti apa? Nah, kalau preskriptif atau prescription itu kan resep gitu. Preskriptif itu adalah kedepannya itu terjadi apa gitu ya. Saran? Ya. Mas Gusti. Selain saran apa? Agak dielaborasi. Agak dijelasin dikit. Mas Gusti, silakan. Aku cuma tahu kan kalau bahasanya prescription kayak juga saran juga. Terus apa yang perlu dilakukan perbaikan dari sebelumnya. Betul. Oke. Thank you, Mas. Oke. Bagus banget Mas Gusti. Jadi kita sudah tahu ke depan apa terus ngapain gitu. Kita tahu ke depan bakal hujan. Senin gitu. Bakal hujan. Berarti kita bawa payung atau kita bisa pergi hari Minggu gitu. Jadi ada preskriptif, saran rekomendasi gitu. Jadi seperti itu kira-kiranya. Nah, jadi deskriptif dia cuma ngasih tahu info aja, diagnostik ngasih penyebabnya apa. Prediktif nebak ke depannya seperti apa gitu ya. Dan preskriptif yang disarankan itu apa. Jadi seperti itu. Dulu waktu saya kuliah jadi saya bikin ini prediction untuk mengetahui output dari wind turbine. Tahu wind turbine? Ada yang pernah dengar wind turbine? Wind turbine kincir angin. Kalau di Indonesia. Nah, jadi saya dikit ceritain. Wind turbine. Jadi dulu saya tuh electrical engineering, terus saya ambil S2-nya electrical engineering. Jadi di Taiwan dia mau bikin wind turbine di laut gitu. Kenapa di atas laut? Karena nggak ada lahan. Dan di atas laut itu kan juga anginnya kenceng gitu. Nah jadi kira-kira diagnostik ininya saya pasti harus cari dulu deskriptifnya. Kira-kira rata-rata angin di atas laut ini berapa? Diagnostiknya penyebabnya apa gitu. Karena dia di subtropis. Jadi kalau misalnya di daerah subtropis, angin itu bergerak dari yang subtropis ke tropis. Jadi anginnya lebih kencang gitu ketimbang di daerah tropis. Terus saya ngelakuin prediction. Jadi saya predik ke depannya ini bakal hasilin berapa tiap harinya gitu. Nah, lalu diagnostik. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, gitu, apa yang harus dilakukan? Berarti dia harus ngambil dari ini lain, apa namanya, tempat lain lah. Gitu mungkin ya. Kita balik lagi. Jadi storytelling ini digunakan gitu ya. Untuk kita membutuhkan kemampuan ini untuk bisa melakukan storytelling. Oke. Jadi untuk membangun storytelling ada dua tipe analisis yang bisa dilakukan, analisis eksplorasi atau exploratory analysis. Kita memutuskan memahami data yang kemarin kita sudah lakukan gitu ya, dengan BigQuery gitu, wrangling datanya. Selanjutnya kita analisa explanasi. Jadi bagaimana kita menjelaskan itu apa yang kita dapatkan. Nah, ini kalau teman-teman misalnya analisis eksplanasi adalah dilakukan ketika melalui analisis di mana kita menemukan suatu yang spesifik yang komunikasinya udah audience. Nah, teman-teman tahu nggak si level itu artinya? Misalkan dari data penjualan suatu online shop outfit wanita, kita ingin menginformasikan kepada si level produk yang paling banyak terjual itu apa? Gitu. Si level.
Iya benar, CEO, CFO, CMO, Board of Directors, Stakeholder, ya CEO, ya yang depannya C gitu ya. Yang depannya Chief, ngasih level. Jadi kebanyakan kita kan berinteraksi. Salah satu keuntungan menjadi data analyst dan data scientist itu adalah kita akan banyak berinteraksi dengan si level. Dan kita juga bertanggung jawab ya, memberikan informasi yang utuh gitu ya. Yang penting kita meng-highlight ke mereka, ini loh yang terjadi di perusahaan ini yang bisa kamu ambil. Nah ini ada misi kecil ya, ini practice offline. Jadi teman-teman bisa ngelakuin ini offline ya. Gimana membuat grafik gitu ya, berdasarkan data ini. Mana yang cocok data membuatnya. Nanti mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah ini ada sedikit dalam melakukan storytelling data ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Pertama gitu ya, pahami konsep 3 menit bercerita. Jadi kita sebenarnya punya banyak cerita gitu ya, tapi yang kita sampaikan yang penting aja, the so what gitu ya. Jadi yang paling esensial, yang paling penting buat teman-teman itu yang disampaikan. Jadi gunakan konsep 3 menit dalam bercerita. Pilih yang paling penting buat teman-teman dan apa yang harus digarisbawahi. Fokus terhadap ide-ide besar, jadi kita cari ide-ide pokok dari fact-fact yang kita tekan itu kira-kira kita urutkan mana yang penting. Nah itu kita akan jadikan main point-nya, poin utamanya. Nanti kita sampaikan pada audiens itu agar audiens memahami atau dapat melakukan gerakan untuk mewujudkan itu. Ya ini mungkin ada sedikit ya informasi dari Nancy Duarte belum punya resonate dengan fokus terhadap gambaran yang besar gitu. Nah, terus pahami who, what, how. Jadi who, jadi siapa audiensnya, terus hubungan kita itu apa, motivasinya dia mengikuti ini apa. Gitu. Jadi ini adalah satu hal yang harus dibahas. Selanjutnya adalah apa motivasi mereka dan harus spesifik. Jadi kadang kita mesti data mining kayak saya di awal gitu. Saya tanya terus dia pernah Python apa belum, dia pernah BigQuery apa belum. Jadi ternyata kebanyakan yang pernah BigQuery. Jadi saya harus mungkin sejelas mungkin untuk menjelaskannya. Tapi kalau udah yang tahu ya udah, oh ya tolong masukin datasetnya gitu. Jadi lebih cepat gitu ya. Terus what? Apa yang kita inginkan untuk mereka lakukan. Jadi action point buat orang itu apa? Jangan berasumsi mereka paham gitu. Kadang kita ngerasa udah tahu lah, kita mulai dari titik ini aja padahal belum. Jadi kita harus mulai dari titik. Mas Budi Handar Beni. Halo Mas, apakah ada? Apakah ada Mas Budi? Ada orangnya? Nggak ada ya? 44. Mas Budi. Nggak ada Mas Budi. Sudah, kita share saja dulu. Oke. Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Eksplisit itu apa? Mas Yoga, halo. Ada Mas Yoga? Kayaknya ada. Lagi lag kah? Oh, suka close sendiri. Oke. Chat aja Mas, kira-kira eksplisit itu apa, implisit itu apa gitu. Atau belum pernah denger nih. Tanya. Mas Sandi. Halo Mas Sandi. Apakah ada? Mas Muhammad Sandi. Gak ada. Gak ada juga. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Orangnya pada ini Mas Yoga lagi ada masalah dengan koneksi, lagi lag. Jadi eksplisit itu bukan kalau implisit secara tersirat ya. Eksplisit itu secara gamblang gitu. Jadi kita kasih tahu secara jelas gitu apa yang ingin gitu. Ingin saya inginkan dari Anda gitu.
Terus adalah how, ya terakhirnya bagaimana kita dapat membantu membuat kesimpulan, data yang mana yang akan menjadi bukti gitu, dan harus tajam dan jelas. Oke, lalu gunakan teknik repetisi. Ya, repetisi kan pengulangan. Jadi walaupun kita udah tampilkan gambar, sudah kita tulis, captionnya kita jelaskan lagi. Kita elaborasi gitu ya, biar pesertanya lebih paham. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi teknik repetisi ini dapat membantu penyimpanan informasi dari short term jadi long term. Jadi pas cuma lihat doang mungkin kita ingat sebentar, tapi ketika dijelaskan kita bisa ingat lebih lama. Jadi ini ketika pada saat Satgas COVID. Kalau teman-teman ada waktu, ini bagus talk yang diberikan. Dia juga bikin buku dan ada website yang namanya Storytelling Data, buku yang bagus saya rasa untuk data scientist butuh banget ya, buku seperti ini. Dia orang yang sangat berpengalaman ya di data, namanya saya nggak bisa. Jadi ini udah lama di data dan nggak tahu sekarang mungkin udah 20 tahun di dunia data, jadi sangat experience, dia memberikan banyak action ya. Anyway, ada bukunya juga kalau teman-teman prefer kayaknya mau baca. Kalau ada yang lama sih, punya yang lama. Kalau mau kabarin aja di Oke, kita lihat dulu ya. Nanti mungkin kita istirahat sebentar. Oh iya, ini adalah visualization. Habis sisa saya cek ya, tinggal berapa lagi ya, 1, 2, 3. Ya, lanjut dulu ya, baru kita istirahat. Jadi ini ada scatter plot ya, dia mengamati dan menunjukkan hubungan antara dua variabel. Oh, ini ada simple text, jadi teman-teman tadi lihat kan beberapa presentasi. Kalau memang ini suatu hal yang sangat penting gitu ya, bisa diberikan presentasinya atau angkanya, terus kasih keterangan di bawahnya. Nah, terus ada table, kalau ini yang tadi kita lihat bahwa orang butuh penjelasan secara detail karena dia ingin tahu. Nah, ini bisa karena dia butuh gitu ya, ini bisa pakai table atau heat map. Nah, heat map ini menarik sih. Kira-kira kegunaan heat map untuk apa ya? Ada yang tahu? Mungkin saya bantu. Saya klik. Jadi ini contohnya dulu analitik pakai heat map. Kita bisa bikin seperti ini. Kita bisa dapat informasi mengenai detail di date of the week, the hour of the day. Biasanya kita harus pilih kan periodenya dalam bentuk apa, apakah bentuk ini apa namanya hari itu conditional formatting. Iya, conditional formatting itu juga pakai heat map. Jadi kalau di saham buat lihat pergerakan yang paling berpengaruh harian. Korelasi ya, bisa. Ini banyak yang bisa dilakukan heat map. Dia bisa kasih informasi lebih banyak gitu ya. Seperti detail, kita bisa lihat detailnya itu ada angkanya, tapi kita juga bisa lihat di daerah mana yang sering terjadi. Misalnya ini segmen interaktif Google Analytics heat map. Jadi di jam berapa biasanya mereka mengoperasikan? Kita bisa lihat bahwa biasanya di pagi, Senin dan Selasa. Kalau di SAM kita bisa lihat rentang waktunya. Misalnya jam 10 sampai jam 4 orang akan mengunjungi website ini gitu. Ini untuk heat map ya, lebih eye-catching karena tadi kontras itu ada warnanya, kita bisa fokus ke daerah tertentu gitu. Oke, itu pilihan ini menarik kalau teman-teman mau menampilkan. Oke, habis itu scatter plot. Nah, ini correlation pakai scatter plot ya, juga bisa gitu. Ini adalah pilihan yang menarik. Kita bisa melihat hubungan antara dua sumber. Seperti ini. Correlation antara span awake, hour spent sleeping gitu ya. Jadi correlation. Jadi kalau di sini secara formalnya mengamati dan menunjukkan antara dua variabel numeric. Jadi ini variabel yang sama-sama numerik. Kalau biasanya kan satu kategorikal gitu ya. Yang satu numerik. Nah, ini dua-duanya numerik. Ini bisa pakai scatter plot. Terus ada line chart ya. Teman-teman udah tahu. Tadi udah lihat contoh gitu.
ini untuk suatu hal yang periode. Jadi ketika periodik, kita mau lihat pertumbuhan dari tahun berapa ke tahun berapa, kita bisa pakai scatter plot. Lalu ada slope graph. Nah, slope graph ini mungkin kita belum pernah lihat. Ini menunjukkan peningkatan penurunan relatif atau perbedaan di beberapa kategori data. Jadi ini salah satu website yang menarik, Copy. Ini punya Mbak tadi. Mbak yang ngomong di Google. Jadi, nah ini sebenarnya menunjukkan posisi awal dan posisi akhir. Jadi kalau ada highlight initial position sama position sekarang, kita bisa pakai slope ini, slope graph. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa bandingkan dua keadaan untuk kategori yang berbeda, Elmira dan Anton di sini diabetes. Nah, kita bisa lihat 2017 berapa, 2019 berapa. Kita nggak peduli yang lain. Ini ada variasi, tapi kalau kita fokus ke dua ini gitu ya, kita bisa lihat perbandingan di 2019 dengan jelas. Padahal di sini ada dua yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan seperti ini gitu ya. Kalau kayak gini kita harus lihat dulu ya. Sementara di sini kita jelas lihat. Oke, ini naik dan naik berapa. Jadi ini turun juga turun berapa. Jadi ada reason lah untuk menggunakan dan tidak menggunakan. Untuk decluttering biasanya. Kalau pingin suatu yang simple jelas kita bisa pakai ini daripada ini ya. Gitu. Oke. Vertical bar dan horizontal. Mungkin kita break dulu ya 15 menit teman-teman, nanti kita balik lagi jam 9 atau 9 lebih. Istirahat dulu. Pecahkan punggung. Mungkin saya coba setel timer dan lagu. Semoga teman-teman mendengar. Apa lagu apa tapi saya kurang tahu. Apa ya? Ada request? Kita break dulu. Kemarin apa? Green Day. Kompilasi. Iya. Kedengeran nggak sih? Oh ya, di-mute. Kedengeran? Oke, kita break dulu ya. 15 menit. Halo semuanya, yuk balik on cam lagi, kita lanjutin yuk teman-teman. Thank you Mas Riko udah nyetelin jadi DJ kita selama beberapa hari ke depan gitu ya. Oke, kita share screen lagi ya, lanjut. Ayo hidupin lagi. On cam lagi supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih hidup. Oke, terima kasih yang udah mau on cam, teman-teman. Kita lanjutin lagi ya. Jadi di mana nih? Sini. Jadi kita udah lihat macam-macam visualisasi yang teman-teman udah pilih. Saya rasa teman-teman bisa lihat di book ya. Mulai dari simple text yang biasa aja. Yang ada presentase, terus teks, terus table, gitu ya. Dan juga ada heat. Nah, jadi ini saya share. Oke. Dan juga ada table. Jadi ada heat. Jadi udah ini saya rasa ada scatter plot, ada line chart untuk trend, scatter plot untuk menunjukkan hubungan antara variabel. Yang terakhir ada slope graph. Slope graph ini untuk melihat before and after ya. Terus ada vertical bar dan horizontal bar gitu ya. Kita bisa bikin chart grafik bar gitu, cuman ada yang vertikal dan horizontal. Biasanya horizontal ini kalau misalnya untuk membandingkan dari yang terbanyak ke yang tersedikit gitu ya. Lalu ada stack vertical bar ini ketika kita memiliki membandingkan dua elemen atau lebih.
Ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya standard bar chart seperti ini, kita kan cuma tahu yang 2017 berapa, 2018 berapa, 2019 dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu breakdown-nya per tahun gitu. Kalau misalnya kita ada categorical value seperti 2017, 2017 ini gitu, ada tablet, ada phone, ada laptops, dan itu penting bagi mereka untuk tahu breakdown-nya gitu ya. Ini bisa dipilih. Jadi seperti ini. Nah, contohnya ada di sini juga. Sebentar. Oke, ini lihat betapa ini ya contoh-contoh yang cukup menarik. Mungkin teman-teman bisa contoh gitu ya. Misalnya kayak report produce time required gitu, gimana dia memanfaatkan stack horizontal stack bar atau vertical stack bar gitu. Seperti ini. Nanti bisa dicontoh ya kalau bikin di Lotus Studio reportnya lebih keren gitu. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Apa tadi kau bilang tadi? Lanjut. Oke. Oke, Belum kulipat. Jadi ada juga yang namanya waterfall. Jadi waterfall ini kategori apa saja yang paling dominan dan berpengaruh terhadap perubahan movement. Jadi yang di sini sebenarnya yang penting adalah movement. Kalau dilihat di sini. Kok nggak ada kawan ya di kos ya? Misalkan kalau sum doang gitu kita cuma bisa tahu ya udah satu sum. Karena aku masih ada Kita kelas. tidak bisa breakdown dia per quarter. Dan ada penambahan atau penurunan gitu. Jadi kalau ini contohnya nanti dari putar quarter lagi ya 1, selesai quarter kelas ya. 2 nambah berapa, dari quarter 2 nambah ke quarter 3 nambah berapa, dari quarter 4. Nah ini visualisasi yang cukup baik kalau misalnya teman-teman ingin meng-highlight seberapa banyak dia berubah pada kurun waktu tertentu. Terus ada square area. Square area ini kalau ini proportion. Misalkan ini bagus banget. Informasi mengenai data removal service. Jadi ada data removal yang dilakukan gitu di tiap-tiap negara. Di sini kita bisa lihat secara langsung bahwa ada negara-negara yang banyak melakukan data removal gitu. Dan di sini ada angkanya, ada benderanya, ada tagnya United Nations, Brazil, India, United Kingdom. Kita bisa lihat secara otomatis gitu dari besarnya si ini apa namanya square-nya seberapa dan itu komparasi dengan yang lain gitu. Ini juga bisa gitu ya, misalnya surface di planet berdasarkan samudra, gitu. Yang terbesar adalah samudra Pasifik gitu ya. Kita bisa lihat perbandingan samudra Pasifik dan samudra Arktik gitu. Ini cukup menarik untuk pilihan kalau teman-teman mau membandingkan seperti itu. Anyway, ada kompilasi gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya ini teman-teman bisa baca ya. Pertama, gunakan full axis dan pertahankan konsistensi. Yang kedua, cek jumlah pie chart presentasi 100%. Kalau ada yang boleh aneh. Tetap buat grafik yang sederhana tapi informatif. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, pilih yang sederhana dan informatif, tambahkan legend gitu ya. Kalau informasinya kurang gitu, tambahkan label gitu. Dan minta pendapat orang lain. Kadang apa yang kita lihat itu udah bagus gitu ya, tapi ternyata sebenarnya ada yang kurang gitu. Makanya kita perlu sharing. Ini gimana? Ini kamu kalau ngeliat ini kira-kira apa yang terlintas di benakmu? Jadi terus uji simple visualisasi kamu dengan splatter berwarna biru. Ini mungkin pilihan banyak yang menggunakan warna biru ya, gitu agar lebih universal. Bisa banyak orang memahami. Terus ada visualisasi dikategorikan bagus jika ada judul dalam sebuah visualisasi. Tadi teman-teman juga bilang bahwa judul penting. Jadi kita tahu itu apa. Warnanya dapat dipilih gitu ya, mewakili keragaman informasi data mana yang mau di-highlight atau memiliki kategori yang berbeda, bisa warnanya berbeda gitu ya. Layout yang juga representatif. Kira-kira apa lagi ya? Dons-nya ini jangan gunakan dapat dan gunakan lebih dari 6 warna. Common visualization. Jangan ubah chart style di tengah-tengah. Jangan membuat pengguna melakukan matematika visual. Jadi kalau bisa udah langsung kelihatan gitu apa yang ingin ditangkap.
Jangan memasukkan terlalu banyak informasi, kita harus decluttering, pilih mana yang paling penting, jangan masukkan di lembar yang tidak perlu. Terus ini dikategorikan buruk jika persentase yang tadi tidak sampai 100% ya, tambah seperti ini ya. Mengharuskan ada kalkulasi tambahan, terus sulit dibaca, bagian di pie chart-nya tidak sebanding dengan persentase, kira-kira ya seperti itu ya. Ini contohnya, ini adalah contoh chart gitu ya. Kayak gini. Menurut teman-teman ini chartnya bagus apa enggak? Apa yang bisa dihilang pertama kali? Chartnya bagus ya, shade-nya dihilangkan, shadow-nya. Pertama adalah kita lihat dulu ada redundancy di sini. Karena bagi saya kurang di background, kategori shadow. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini ada slice potato, chips, bacon, pizza, chili dog. Kita nggak perlu ini lagi, ini udah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada informasi, kita sudah tahu, dan kita tidak perlu look up lagi warnanya. Kecuali kalau ini ada pie chart, kita bisa ya nambahin seperti ini. Kedua ya backgroundnya ada yang bilang tulisan penjelasan, legend dan benar, backgroundnya gitu. Dan apa lagi ya? Mungkin ya sisanya ada estetik, pemilihan warna, background dan lain-lain gitu. Dan mungkin bisa ditambah lagi. Jadi kita nggak usah mikir narik ini 500, ini berapa ya? 500 sekian lah. Jadi mungkin ini salah satu contohnya proses ya. Jadi di coloring mungkin dia mau fokus ke bacon, we don't know. Kita remove yang bold, terus kita remove yang belakangnya tidak perlu, remove juga informasi ini, legendnya tidak perlu. Dan dia akan langsung, bahkan dia bisa menghilangkan aja dari sisinya, langsung dikasih informasi di atas. Gitu. Less is more effective, less is more. Jadi decluttering. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman? Apa yang bisa teman-teman lakukan dengan lebih baik? Kalau change color kasih reaction thumbs up, kalau change graph kasih reaction clapping. Gimana kira-kira? Clapping, change graph. Oke, ada beberapa yang change graph. Ada yang change color. Ada yang change color, change graph. Jadi ada pilihan gitu ya, kita bisa juga mengubah bentuk dari yang pie chart menjadi seperti ini. Ini ada variasi warnanya kurang, boleh variasi warnanya kurang. Nah, jadi ini ada ketika kapan kita harus pakai pie chart dan bar chart gitu ya. Ketika dia punya variasi